Bismillahirrahmanirrahim. Memang dia tidak mau mengamalkan, dia hanya jadikan sebagai sebuah profesi biasa saja. Dia diajarin Al-Quran tapi dia nggak pernah mengaji. Diajarin orang fikih, dia sendiri tidak pernah terapkan dalam kehidupannya. Misalnya masalah fikih sholat, fikih puasa dan seterusnya, zakat, haji. Juga masalah, tapi di sini yang dimaksud adalah Ibnu Katsir memilih bahwasanya sebenarnya yang dimaksud dengan ancaman dari ayat-ayat dan dalil tersebut adalah mereka dicela karena mereka meninggalkannya. Jadi bukan karena mereka menyuruh pada kebaikannya. Anda ikutin poin-poin, Anda lebih paham insyaAllah. Poin yang ketiga, kata beliau, apakah ada tak kala kita memukul rata simpulan ini, orang yang tidak pernah jatuh dalam kemaksiatan dan tidak pernah melakukan kesalahan? Tanda tanya. Manusia semuanya pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tidak mungkin seseorang mencapai keadaan di mana dia tidak bermaksiat di dalamnya. Kemudian dapatkah kita mengatakan setelah itu bahwa seseorang tidak berhak untuk menyuruh orang lain agar takut kepada Allah karena dia pasti pernah melakukan kemaksiatan dan itu muncul karena kurangnya rasa takut kepada Allah, atau seseorang tidak berhak untuk menyuruh mereka supaya bertakwa kepada Allah padahal dia sendiri masih berbuat maksiat karena dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya kata beliau, ini berarti bahwa seseorang tidak boleh berdakwah dan menyuruh orang berbuat kebaikan sebab tidak mungkin seseorang dapat mencapai keadaan di mana dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Maknanya adalah kalau kita mengatakan, oh kalau begitu berarti dakwah ini tidak perlu disampaikan oleh orang yang pernah berbuat dosa, berumuran dosa, walaupun dia sudah tobat sekarang. Karena memang dia tidak bersih. Dakwah ini harus orang bersih. Pertanyaan sederhana, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat, teman-teman sekalian? Pasti kita melakukan dosa, kita melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan yang kita lakukan ini tidak menghalangi kita untuk berdakwah sebenarnya. Mungkin dengan kita berdakwah, kita menyampaikan, maka kita pun akhirnya taubat, kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tadinya menjadi perampok jalanan, preman, tiba-tiba tersentuh hatinya, lalu kemudian dia menasihatin teman-temannya, lalu mereka semuanya tiba-tiba berubah menjadi anak-anak yang baik. Hanya dakwah belum sampai kepada mereka mungkin. Saya pernah pergi ke Irian dan masuk ke pelosok pedalaman, subhanallah, sangat jauh. Lampu pun belum ada gitu. Kemudian saya tinggal kurang lebih dua pekan di satu desa kecil sekali. Semua serba dari kayu, termasuk masjidnya pun. Kemudian saya minta waktu kepada muslimin di sana agar hadir di masjid. Kita coba dengarin ceramah gitu. Ya. Pada saat saya lihat masjid tidak banyak orang yang datang, artinya penghuni masjid yang sekitar situ saja. Saya tanya, apa di sini masih ada penduduk kaum muslimin? Mereka bilang banyak di belakang-belakang sana, tapi mereka itu mabuk-mabuk, mereka tidak pernah mau hadir di masjid dan segala macam. Baik, saya pagi-pagi selepas waktu duha, saya jalan-jalan gitu. Terus saya terusurin desa itu sambil tegur, assalamualaikum, sapa orang. Sampai saya duduk dengan beberapa anak-anak muda gitu. Setelah saya duduk dengan mereka, ngobrol-ngobrol, mereka tahu, oh, Ustadz ya, mereka tahu saya lagi ada di masjid. Waktu itu ya, ini tahun mungkin 2003, 2002, di awal-awal tahun 2000-an ya. Belum ada medsos ya kita. Maka pada saat itu subhanallah saya ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka jadi diskusi, banyak bertanya tentang keutamaan sholat. Maka saya bicara tentang keutamaan sholat, saya bicara tentang, sudah tidak ingat semua apa yang saya sampaikan, tapi pas itu sempat menyinggung masalah kematian, ada hisab pada hari kiamat segala. Cuma sederhana, mungkin setengah jam pada saat itu. Kemudian saya pamit. Subhanallah, saya cuma bilang sebelum saya pergi, insya Allah nanti maghrib, antara maghrib isya ada taklim ya, silakan datang, mudah-mudahan bisa datang. Ya Ustaz, ya Ustaz. Begitu saya habis sholat maghrib, salam, subhanallah, masjid banyak yang datang. Sampai pengurus masjid pada balik melihat, dan mereka tahu rupanya anak-anak muda ini nggak pernah ke masjid gitu. Kaum muslimin tidak didakwahi saja gitu. Subhanallah, saya pun punya kekurangan banyak, tapi saya coba menyampaikan apa yang saya bisa. Akhirnya kami kumpul, kami ngobrol, dan akhirnya terjadi diskusi yang cukup banyak tentang masalah agama, bertanya. Mereka jadi berubah. Alhamdulillah. Jadi kita ada upaya, Allah akan berkahi.
Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, sekiranya seseorang tidak boleh menyuruh berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran sehingga tidak ada dalam dirinya suatu kesalahan pun, maka tidak ada seorang pun yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Malik berkomentar tentang perkataan Sa'id rahimahullah, dia mengatakan dia benar, maksudnya Sa'id benar. Siapakah yang pada dirinya tidak ada sesuatu pun kesalahan? Jadi jangan kesalahan kita masa lalu membuat kita jadi tidak mau berdakwah, kita menganggap kita tidak cocok, tidak layak. Tidak, akhi dan ukhti, kita bisa berubah. Dan insya Allah dengan kita sibukkan diri kita dalam berdakwah, dengan sendirinya itu menjadi barometer, ya, dan sesuatu yang mengkanter kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Akan beda tentu orang yang sama sekali tidak terjun di dakwah, sama sekali tidak peduli dengan dakwah, dengan orang yang terjun walaupun beberapa saat dia bergaul sama orang saleh. Mungkin kalau dia berbuat salah dia bisa kembali lagi. Ya. Seorang penyair, kata beliau, mengisyaratkan makna ini lewat syairnya. Walau lam ya'idh fin nasi man huwa mudhnibun faman ya'idhul 'asina ba'da Muhammadin. Artinya, seandainya orang yang berdosa tidak boleh memberi nasihat di tengah manusia, lalu siapakah yang akan menasihati orang-orang yang bermaksiat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum. Selain daripada beliau bisa saja berbuat salah. Ya. Tapi ini tidak menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Yang terakhir, yang keempat, kata beliau, sikap yang harus dilakukan seseorang terhadap kemungkaran ialah dua hal. Yang pertama, meninggalkan kemungkaran itu. Kalau dia lagi buat dosa, dia tinggalkan. Yang kedua, mencegahnya. Jadi tidak cukup meninggalkan. Setelah dia tinggalkan, dia cegah itu. Jangan lagi terjadi pada orang lain. Jangan juga terjadi pada dirinya lagi. Tapi pada orang lain termasuk hal yang harusnya dia lakukan. Dan dia tahu efeknya, dia tahu bahayanya dosa-dosa itu. Sedangkan sikap yang wajib dilakukan olehnya terhadap kebajikan ialah dua hal juga. Yang pertama, mengerjakannya. Kalau tadi kan kemungkaran dia tinggalkan, dosa, kemudian dia mencegah setelah itu. Kalau kebajikan ada dua hal juga. Yang pertama dia mengerjakannya, yang kedua memerintahkannya. Setelah dia sholat, setelah dia puasa, dia perintahkan. Tak kala seseorang meninggalkan kewajiban yang pertama, apakah kewajiban yang kedua gugur darinya? Kalau misalnya tadi dia tidak mengerjakan kebaikan, apakah dia gugur juga memerintahkannya? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, masing-masing dari dua perkara ini, yaitu menyuruh kepada kebajikan dan mengerjakannya, adalah kewajiban yang tidak dapat gugur salah satunya dengan meninggalkan yang lainnya. Menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Ya. Ini diambil dari tafsir beliau tentunya, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim, diambil dari halaman 1 atau jilid 1 halaman 129. Dengan Anda meninggalkan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar lantaran Anda mengerjakan kemungkaran atau meninggalkan kebajikan itu, maka itu adalah kemungkaran yang lain tersendiri. Ya. Jadi memang berat ya kalau dikatakan orang yang berbuat dosa lalu disuruh berdakwah. Tetapi di sini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Mungkin dia tidak mungkin ahli maksiat berdakwah di masjid, di kalangan para dai-dai. Mungkin dia berdakwah di kalangan dia, menyampaikan ke teman-temannya. Mungkin teman-temannya ada yang mendukung, sehingga ada satu sama lain yang saling mendukung, akhirnya mereka sama-sama taubat, kan gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya, ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan buka pertanyaan setelah ini, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke judul yang baru. Dan ini sudah di akhir-akhir buku ya. Jangan cela orang lain karena perbuatan dosanya. Ya. Ini termasuk poin yang sangat penting nanti yang bersambung sebenarnya dengan tema kita pada kesempatan ini. Jangan pernah mencela orang lain karena perbuatan dosanya. Jadi nggak usah mengatakan, kamu kan juga pezina, kamu kan juga pemabuk, kamu dulu begini dan begitu. Jadi itu nggak perlu dibahas. Yang penting orang itu sekarang bagaimana. Orang itu sekarang baik, ya sudah, bahasanya sekarang. Bukan masa lalu orang lain. Itu akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan datang insya Allah. Dan setelahnya akan ada judul dari penutupan buku ini yang terakhir, yaitu judul tentang antara kemaksiatan dan masalah. Insya Allah kita tutup tinggal 2 pertemuan lagi, kemudian kita selesaikan buku ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita insya Allah.